Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 23 Maret 2026 berjudul Hakikat Kebenaran Masa Kini bagian pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami untuk terus bertumbuh dan peka terhadap tuntunan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam buku 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Setiap pendiri Advent hari Sabat atau Sabbatarian Adventism memiliki pemahaman yang dinamis tentang apa yang mereka sebut present truth atau kebenaran masa kini. Tentu saja, penggunaan istilah itu tidaklah unik bagi mereka. Para pengikut Miller sebelumnya telah menggunakan istilah itu untuk merujuk kepada kedatangan Yesus yang sudah dekat. Dan kemudian mereka menggunakannya untuk gerakan bulan ke-7, yaitu pemberitaan bahwa Yesus akan datang pada bulan Oktober 1844. Jadi, bahkan dalam penggunaan istilah kebenaran masa kini oleh para pengikut Miller, kita menemukan dinamika progresif terhadap satu pemahaman. Bukanlah suatu kebetulan bahwa James White memilih judul Present Truth atau kebenaran masa kini untuk terbitan berkala yang pertama dari Advent hari Sabat. Bates telah menggunakan istilah itu sejak Januari 1847 untuk merujuk pada Sabat dan kebenarannya yang terkait. Dalam edisi pertama terbitan kecilnya pada bulan Juli 1849, setelah mengutip 2 Petrus 1 ayat 12 yang berbicara tentang teguh dalam kebenaran yang kamu terima masa kini. James White menulis bahwa pada zaman Petrus ada kebenaran masa kini atau kebenaran yang berlaku untuk masa itu. Gereja telah atau selalu memiliki kebenaran masa kini. Kebenaran masa kini sekarang adalah yang menunjukkan tugas masa kini dan posisi yang tepat bagi kita yang akan menyaksikan masa kesusahan. Dia setuju dengan Bates tentang isi kebenaran masa kini. 2 malaikat pertama dari Wahyu 14 telah meniup sangkakala. Sekarang saatnya untuk malaikat yang ketiga. Para penganut Sabat mula-mula benar-benar percaya bahwa mereka memiliki sesuatu yang diperlukan dunia, tetapi mereka menyadari bahwa Tuhan masih memiliki lebih banyak hal untuk diungkapkan kepada mereka, yaitu
Mereka melihat kebenaran sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berkembang. Sebagai hasilnya, Ellen White dapat menulis sehubungan dengan isu-isu teologi yang berkaitan dengan sesi General Conference tahun 1888, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya untuk disampaikan hari ini mungkin bukan kebenaran masa kini pada 20 tahun yang lalu, tetapi itu adalah pesan Tuhan untuk saat ini. Keluarga White dan Bates terbuka terhadap perkembangan kebenaran yang lebih lanjut, dan para pemimpin yang lebih muda membuktikan keterbukaan para pendiri ini. Misalnya, Uriah Smith menulis pada tahun 1857 bahwa para penganut hari Sabat telah menemukan kebenaran yang semakin meningkat sejak tahun 1844. Lebih lanjut, dia mengatakan, kita telah mampu bersukacita dalam kebenaran yang jauh lebih maju dari apa yang kita pahami saat itu. Namun kita tidak menganggap bahwa kita telah memiliki semuanya. Kita percaya untuk terus berkembang. Jalan kita terus tumbuh, semakin terang dan semakin terang. Bagaimana keadaan saya saat ini? Apakah pikiran saya masih terbuka untuk menerima tuntunan Tuhan saat Dia mengungkapkan kebenaran dalam firman-Nya? Yang menjadi kesimpulan, kebenaran firman Tuhan tidak berhenti, tetapi terus dinyatakan kepada mereka yang mau belajar dan rendah hati. Tuhan rindu agar kita memiliki hati yang terbuka, siap dibentuk, dan terus bertumbuh dalam terang-Nya dari waktu ke waktu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bentuklah hati kami agar selalu rindu akan kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari sikap merasa sudah cukup, dan ajar kami untuk terus belajar serta taat kepada firman-Mu. Tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kuasa tangan Tuhan menyertai dan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pendidikan kita semua sepanjang hari ini. Amin.